Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Seru, cara belajar yang menyenangkan. Waktu kita kecil, kita pasti dibawa ke posyandu. Di video kali ini kita bahas yuk tentang fasilitas yang ada di posyandu. Anak-anak, jangan lupa catat bagian terpenting dari materi ini ya. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu posyandu? Kalau belum tahu, kita bahas yuk. Posyandu merupakan singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu. Posyandu adalah kegiatan dasar yang dikelola dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan bersama masyarakat. Posyandu dapat dilakukan di balai desa, kantor RW, kantor RT, atau di rumah warga. Posyandu berbeda dengan puskesmas yang memberikan pelayanan setiap hari. Posyandu hanya melayani setidaknya 1 kali dalam sebulan. Petugas posyandu biasanya dibantu oleh ibu PKK atau relawan dari masyarakat sekitar. Posyandu bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu, siapa saja yang bisa dilayani oleh posyandu? Posyandu melayani ibu hamil, bayi dan balita, serta lansia. Selanjutnya, kita bahas yuk tentang kegiatan yang ada di posyandu. Seperti apa ya kegiatannya? Kegiatan posyandu yang pertama yaitu ada program kesehatan ibu hamil. Program ini melayani yang pertama pemeriksaan kehamilan dan pemantauan gizi pada bayi. Yang kedua, konsultasi terkait persalinan dan pemberian ASI. Yang ketiga, ibu hamil akan mendapatkan vaksin TT untuk mencegah penyakit tetanus. Yang keempat, ibu hamil akan mendapatkan vitamin A, B, dan juga zat besi. Kegiatan yang kedua ada program kesehatan anak. Hal ini penting sekali dilakukan untuk memantau tumbuh kembang anak dan mendeteksi sejak dini bila anak mengalami gangguan tumbuh kembang. Kegiatan ini dilakukan untuk balita, seperti yang pertama menimbang berat badan, yang kedua mengukur lingkar kepala, yang ketiga evaluasi tumbuh kembang anak. Hasil pemeriksaan kemudian dicatat dalam buku KIA atau KMS. Seperti apa ya bukunya? Nah, anak-anak, ini dia contoh dari buku KIA dan juga kartu KMS. Buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak dan juga KMS atau kartu menuju sehat. Di dalamnya terdapat semua informasi tentang perkembangan ibu hamil, bayi, dan balita sehingga kita mengetahui dengan baik perkembangannya baik atau buruk. Kegiatan posyandu yang ketiga ada keluarga berencana atau KB. Program ini dilakukan untuk merencanakan jumlah anggota keluarga. Kegiatan selanjutnya yaitu imunisasi. Imunisasi wajib dilakukan oleh setiap anak usia 0 sampai 1 tahun. Terdapat 5 jenis imunisasi yang wajib diberikan, yaitu hepatitis B, polio, campak, BCG. Ini adalah vaksin untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Yang terakhir adalah vaksin DPT, HB, HIV untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis. Kegiatan posyandu yang kelima yaitu pemantauan status gizi. Melalui kegiatan pemantauan gizi, posyandu mencegah risiko stunting pada anak. Apa itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan pada anak. Pelayanan gizi posyandu meliputi pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan gizi, dan pemberian suplemen. Yuk anak-anak, kita cegah stunting karena itu penting. Yang keenam, ada pencegahan dan penanggulangan diare. Pencegahan diare dilakukan melalui perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sedangkan penanganan diare dilakukan melalui pemberian obat oralit atau suplemen zinc.
Nah, anak-anak, yuk kita hidup sehat agar terhindar dari penyakit diare. Kegiatan posyandu yang terakhir yaitu ada posyandu lansia. Posyandu lansia ini dikhususkan untuk lansia loh anak-anak. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu pelayanan kesehatan seperti cek gula darah, asam urat, tensi darah, dan lain sebagainya. Kemudian pemberian makanan tambahan atau PMT, mengenali perubahan pada tubuh, kegiatan olahraga, dan menjalani perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Sebelumnya kita sudah bahas tentang kegiatan posyandu. Sekarang kita bahas yuk 5 langkah kegiatan posyandu. Pelaksanaan posyandu dilaksanakan dengan 5 langkah atau 5 meja. Petugas meja 1-4 dilaksanakan oleh kader posyandu atau anggota masyarakat. Sedangkan meja kelima dilaksanakan oleh petugas puskesmas. Meja yang pertama yaitu tempat pendaftaran ibu hamil, balita, dan lansia oleh kader posyandu. Meja 2 yaitu tempat penimbangan dan pemantauan tumbuh kembang oleh kader posyandu. Meja 3 melakukan pengisian KMS atau KIA oleh kader posyandu. Meja keempat yaitu pemberian kapsul vitamin A dan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil, balita, dan lansia. Yang terakhir, meja kelima yaitu pelayanan kesehatan dari puskesmas yang bertugas yaitu dokter atau bidan. Posyandu memiliki beragam manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui perkembangan berat dan tinggi badan anak setiap bulan. Yang kedua, kita bisa berkonsultasi dengan petugas kesehatan. Yang ketiga, dapat mengontrol gizi pada anak serta mencari informasi seputar gizi seimbang. Yang keempat, mendapatkan imunisasi untuk mencegah berbagai penyakit. Yang kelima, mendapatkan vitamin A untuk meningkatkan kekuatan mata. Vitamin A ini diberikan setiap 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Agustus dan bulan Februari. Kesimpulan dari materi ini yaitu posyandu merupakan pos pelayanan terpadu yang dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. Posyandu melakukan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil, balita dan anak, serta lansia atau lanjut usia. Posyandu dilakukan di balai desa, kantor RW atau RT, dan rumah warga. Petugas posyandu berasal dari tenaga kesehatan puskesmas dan ibu PKK. Terdapat 7 kegiatan yang dilakukan oleh posyandu, yaitu program ibu hamil, program kesehatan anak, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, pencegahan dan penanggulangan diare, dan posyandu lansia. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran PLBJ kali ini. Semoga materinya bisa dipahami dan bermanfaat bagi anak-anak ya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah!